Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, mungkin beberapa teman-teman baru bangunnya agak siang gitu ya di hari Ahad ini, karena ya apalagi gitu ya, kemarin setelah menyaksikan laga Persib Bandung meraih kemenangan, tentu saja bertepatan dengan malam minggu dan juga beberapa acara yang lainnya di kota Bandung atau sekitarnya ya. Nah ini juga memang menjadikan satu hal yang ya kita juga berasalah suara mulai serak gitu ya, karena teriak-teriak. Kita juga menikmati laganya stadion perdana lagi hampir 2 bulan lebih gitu ya, ya melepas kangen gitu ya. Jadi ya inilah yang memang dirasakan seorang bobotoh, bahwa Persib Bandung itu bisa memberikan kebahagiaan dengan taraf tertentu kepada masing-masing bobotoh gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah lah, kita juga bisa mendapatkan satu gambaran untuk skuad Persib Bandung, cara bermainnya atau skema bermainnya untuk musim depan. Nah ini semakin jelas teman-teman. Jadi tim analis kami itu mengatakan bahwa Igor Tolis memang akan sedikit merubah gaya bermainnya dari Boyan Hodak, yang mana akan lebih menyerang gitu ya, akan lebih memperlihatkan permainan yang tidak membosankan lah teman-teman. Dan terbukti ya, walaupun baru menang 1-0 gitu ya, tapi ini sudah sedikit meningkat teman-teman untuk intensitas yang memang baru 2 minggu latihan bersama, masih harus menyatukan chemistry dan tiba-tiba dipersatukan dalam laga yang dengan intensitas tinggi menghadapi tim yang memang sudah terbentuk juga dan mengeluarkan seluruh pemain terbaiknya gitu ya. Arema FC kemarin ya kan kita tahu kalau pemain Persib 7 orang masih dipanggil timnas, ada juga belum ya yang belum datang gitu ya, Peralta gitu ya. Nah ini juga belum ada lagi nanti pemain-pemain yang baru. Nah sedangkan Arema FC kan semalam menampilkan dengan kekuatan terbaiknya yang akan ditampilkan musim depan. Jadi ya tos kabaca lah ya, insya Allah gitu ya. Kita juga ya sampai tersentak gitu ya. Jadi waduh, ternyata permainannya udah kayak Liga Spanyol, tiki-takanya tiba-tiba gol gitu ya, William Barros. Nah ini mungkin agak sedikit terlewat untuk teman-teman simak. Jadi kita coba berikan beberapa momen yang terlewat oleh teman-teman di pertandingan kemarin malam gitu ya. Yang pertama ini mengenai jersey dulu aja. Nah ini jersey yang digunakan oleh tim Persib Bandung gitu ya, menggunakan jersey untuk Piala Asia atau ACL 2 di musim kemarin gitu. Namun ditambahin ada logo bintang 1 di atas logo Persib gitu ya. Ada bintang 1 yang menandakan Persib Bandung ya pernah menjuarai 1 kali Piala Presiden. Nah ini juga teman-teman jangan salah arti gitu ya. Sebetulnya tidak ada aturan khusus di Piala Presiden ini menggunakan jersey apa, lalu mencantumkan logo apa dan lain sebagainya. Itu tidak ada aturan khusus. Namun yang jelas ya sebelum ada rilis untuk jersey musim depan kan, Persib Bandung juga rencananya bulan Agustus melakukan rilis pemain, rilis sponsor juga, dan terakhir rilis jersey terbaru gitu ya. Jadi sebelum ada itu ya menggunakan jersey ACL 2 musim kemarin saja, hanya ditambahkan 1 logonya. Jadi ya bukan berarti itu jersey yang akan digunakan Persib Bandung di musim depan ya teman-teman. Ini mah masih pramusim, masih belum ada aturan khusus yang mengharuskan menggunakan jersey terbaru atau bagaimana gitu ya teman-teman. Jadi itu banyak yang nanya juga gitu ya, eta naon jersey-nya apakah akan dipakai musim depan atau tidak. Itu hanya untuk pramusim aja atau untuk kompetisi Piala Presiden saja, turnamen Piala Presiden gitu ya teman-teman. Baik, lalu yang kedua ini juga menyoroti laga tadi malam.
Untuk Coach Igor, teman-teman, ini dari kemenangan 1-0 semalam ini memang tidak ideal gitu ya, dengan tim yang baru dibentuk 2 minggu ke belakang gitu ya untuk latihan, belum harus menyatukan chemistry. Tapi yang disoroti oleh Coach Igor Tolis adalah ya berterima kasih. Jadi pemain ini mempunyai experience atau pengalaman. Ini loh bentuk dukungan Bobotoh tuh seperti ini. Ini suasana bermain di Liga Indonesia, apalagi yang baru, pemain-pemain yang baru direkrut oleh Persib Bandung gitu ya, dan rata-rata menyatakan luar biasa gitu ya, apalagi ya Balsa Sekulis gitu ya, lalu Luka Menalo ini juga menyatakan terkesima gitu ya dengan dukungan teman-teman Bobotoh. Namun ya kita juga harus memberitahu mereka bahwa semalam itu atau turnamen Piala Presiden ini dimainkan di Sijalak Harupat yang bukan kandang Persib Bandung. Kalau dimainkan di GBLA itu akan lebih wah lagi tentu saja gitu ya teman-teman. Dan ini pun semalam kan belum maksimal dari dukungan Bobotoh gitu ya, dari Tribun Utara teman-teman Northern Wall itu belum hadir, dan memang tidak akan hadir katanya ketika gelaran Piala Presiden ini. Jangan ditanya kenapa alasannya katanya, tapi ya mereka menyatakan tidak akan hadir. Lalu dari Viking, teman-teman Viking yang biasa kan dari dua kubu dari komunitas ini, dari utara dan timur, biasanya kan paling berisik gitu ya. Namun ya ini juga masih kurang karena teman-teman Viking juga kemarin masih ada acara gitu ya, yang tidak bisa dibatalkan. Nah, kedepannya mah insya Allah gitu ya, kita juga bisa merasakan atmosfer betul-betul mendukung skuad Persib Bandung itu ya rame gitu ya. Kalau malam dari minusnya, dari sebetulnya mah udah full house gitu ya, sudah sold out tiket, tapi ya rada kurang aja kalau memang tak aya nu tatabuhan mah gitu ya, tidak ada suara perut dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus ditekankan mungkin buat jajaran media officernya Persib Bandung juga, bahwa dukungan Bobotoh akan lebih edan lagi mah nanti gitu ya, ketika bermain di kandangnya sendiri, yaitu di Stadion GBLA teman-teman. Jadi ya inilah yang mungkin kita harus support juga untuk pemain, bahwa segitu aja udah membuat kagum, apalagi yang biasanya ada di GBLA gitu ya. Nah, baik teman-teman, lalu yang selanjutnya ini juga Coach Igor menyoroti bahwa dengan kemenangan 1-0 ini memang ya ini juga sangat senang gitu ya, dengan hasil 1-0 sangat senang, tapi memang ada beberapa hal yang harus dibenahi juga katanya. Namun ya intinya mah 90% senang dengan penampilan pemain-pemain baru, walaupun mereka baru mengenal, baru latihan 2 minggu, tapi mereka sudah biasa memainkan, mencari tahu gitu ya, pemain ini ternyata bisa begini, bisa begitu. Dan ya selebihnya mah sebetulnya Coach Igor itu semalam teman-teman ini agak boleh mengikuti taktik, tapi intinya mah selebihnya bebas lah, ekspresikan saja bagaimana cara mereka bermain katanya gitu ya. Makanya ya kita juga cukup kaget teman-teman, waduh pemain ini ternyata bagus-bagus. Hampir seluruh rekrutan pemain asing musim ini alhamdulillah gitu ya teman-teman, punya masa depan cerah lah di Persib Bandung, asal tidak cedera aja, itu intinya mah. Jadi insya Allah kita juga mendukung banget gitu ya, dari Sekulis sudah mulai oke gitu ya, lalu dari Menalo juga udah oke, Menalo dengan Baros juga sudah oke, apalagi dengan Berginho itu sudah mulai nyetel. Lalu juga siapa ya, Tete Gakuto ini, wah visi pemain Jepang terlihat gitu ya. Mutomo nu kalem teh ya. Nah, ini lumayan udah mereka pemain profesional, jadi udah kayak ngalir aja gitu ya. Kalau main bolanya tekudu di berenya hodei kudu kieu kudu kitu teh. Yang penting mengikuti instruksi dari Igor Tolis, main mah kumaha maranehna gitu ya. Instruksinya misalkan nyerang ya nyerang, makanya babak pertama kan itu nyerang terus gitu ya. Babak kedua ada variasi serangan yang memang kalau sudah agak melemah untuk kondisi ya, makanya
diganti beberapa pemain baru. Nah, ini ada juga beberapa catatan pemain yang mungkin terlihat juga ya oleh teman-teman bobotoh. Yang pertama dari sektor bek kanan, teman-teman. Tentu saja ada Kakang Rudianto. Nah, ini mungkin harus ditingkatkan lagi skill individunya untuk Kakang. Ya, kemungkinan ya mungkin ya makanya di babak kedua diganti di menit ke 66 kalau nggak salah gitu ya. Ini juga ya karena melihat mungkin Coach Igor apakah dengan pemain yang lain bisa atau tidak gitu ya. Nah, ini ingat teman-teman, belum semua pemain Persib kumpul kan. Kalau memang sudah ada mah bisa mungkin nanti Sandy Walsh di Kakang itu lebih enakan mungkin gitu ya. Lalu juga yang paling menjadi sorotan ya Ihwan Alitan Amal gitu, itu juga sangat disorot sekali oleh Coach Igor. Teman-teman, pemain muda, masih 22 tahun tapi ya sudah menunjukkan kapasitasnya, dia ingin bermain dengan Persib Bandung gitu ya. Jadi dibeli bukan untuk dipinjamkan, tapi dibeli ya untuk bermain dengan Persib Bandung. Dan memang ya terlihat gitu ya ngotot, walaupun postur yang tidak terlalu tinggi gitu ya, tapi ya ngotot gitu ya dengan gayanya pemain-pemain dari timur gitu ya. Ini juga ya dengan kengototannya, dengan umpannya lumayan bagus teman-teman. Dan kemarin pun kalau untuk Ihwan Tanamal memang ya kita mengingatkan kembali teman-teman, jangan cepat berpuas diri gitu ya. Jangan beberapa bobotoh sudah ada yang mulai menyerang masalah rambut katanya. Nah, itu jangan didengerin lah, biarin aja, namanya mengekspresikan diri mah bebas, nu penting mainnya HD, udah gitu aja. Buktiin ke bobotoh mah itu kan beberapa teman-teman bobotoh bilang, aduh buukna eta cing diganti cing ieu cing itu gitu ya, cing rada enakeun sopan dan lain sebagainya. Nah, itu mah sebetulnya ya hanya kritikan minus saja gitu ya teman-teman. Yang intinya mah kalau mainnya bagus mah ya bobotoh juga akan lupa lah masalah untuk mengkritisi masalah tampilan luarnya gitu ya. Jadi untuk Ihwan Alitan Amal jangan sampai kayak Zulkifli Lukmansyah gitu ya, di musim kemarin bagus mainnya, menjanjikan di Piala Presiden, tapi akhirnya dipinjamkan gitu ya, musim ini dipinjamkan ke Semen Padang. Karena ya bagusnya jangan pada saat awal-awal saja, tapi harus stabil bermainnya gitu ya teman-teman. Nah, itu mungkin pesan dari kami, jangan cepat berpuas diri kepada pemain-pemain muda. Dan satu lagi pemain muda yang cukup menjanjikan adalah Dion Mark teman-teman. Jadi Dion Mark ini ketika menggantikan posisi Kakang ini lumayan, umpan-umpannya juga lebih enakeun gitu ya, lebih akurat, lebih juga tidak putus gitu serangannya. Dan memang ya salah satu pemain muda yang cukup potensial lah untuk memang tetap ada di Persib Bandung gitu ya teman-teman. Dan terakhir ini yang masih menjadi sorotan tajam di mata teman-teman bobotoh adalah seorang Ramon Tankyu teman-teman gitu ya. Ramon Tankyu ini masih gitu-gitu keneh, masih belum banyak perubahan dari musim kemarin gitu ya. Dari mulai dribbling bolanya, lalu juga penetrasinya yang masih kurang maksimal lah gitu ya. Body charge-nya juga sebetulnya badannya mah lumayan gitunya sterek, tapi masih kalah body gitu ya, masih kurang fokus dalam dribbling bola ketika ada di sekitaran kotak penalti. Nah, ini mungkin ya harus lebih dipapatahan deh lah sama Coach Igor gitu ya. Mudah-mudahan ya kita lihatlah nanti hasil dari Piala Presiden ini bagaimana, pasti akan ada evaluasi gitu ya. Mun gitu-gitu keneh mah ya sepertinya mah opsi loan masih terbuka untuk Ramon Tankyu gitu ya. Kalau Uliam Baros yang penting mendapatkan tandem yang oke. Saya pikir itulah salah satu kenapa musim kemarin Coach Boyan Hodak ini mempertahankan Uliam Baros tuh, pasang badan untuk Uliam Baros, karena betul sebetulnya ini pemain bagus asal mendapatkan tandem yang bagus juga, lalu juga yang mendapatkan posisi yang pas gitu ya. Nah, Igor Tolis sudah mengerti itu, dan Boyan Hodak juga udah ngerti mengenai kapasitas Uliam Baros gitu ya. Jadi ya malam juga bukan hanya mencetak gol saja, tapi dari kinerja yang sepanjang pertandingan juga Baros
baik menurut kami gitu ya teman-teman, hanya tandemnya yang harus bagus. Jangan ya, ada beberapa kekurangan dari Kakan gitu ya, yang mana harus membuat beberapa pemain Menalo juga mungkin bekerja agak keras gitu ya, karena ya harus menyatukan chemistry juga lah teman-teman. Jadi intinya mah yang menjadi sorotan pemain muda dan juga beberapa pemain yang senior yang memang harus ada sedikit diwarah lah gitu ya. Nah ini Igor Tolis menyatakan itu. Jadi sangat senang dengan kondisi Ikhwan Alitan Amal, pemain paling disorot oleh Igor Tolis, yang mana ya jangan cepat berpuas diri gitu ya. Baik, itu dulu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.